Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya berperan sebagai supervisor, di mana eh, nanti saya akan mengamati praktek kucing untuk supervisi akademik, di mana untuk coachnya nanti yang berperan sebagai coach nanti adalah Bapak Joko dan kucingnya akan diperankan oleh Ibu Desi. Langsung saja ya. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar panjenengan hari ini Pak Joko? Alhamdulillah Nah, sehat Pak. Gimana kali sih Pak ini Joko Pak Heri? ya alhamdulillah saya juga baik-baik kabarnya. Keluarga juga baik Pak Joko. Pada kali ini Pak Joko kan akan melaksanakan kegiatan praktek kucing bersama Bu Desi. Betul begitu nggih? Iya betul sekali Pak. Pak Joko sudah siap untuk melaksanakannya? Siap sekali Pak. Ya. Tetapi sebelumnya begini Pak Joko. Eh, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal, beberapa pertanyaan, di mana ini akan saya sampaikan sebelum Pak Joko melaksanakan praktek kucing. Nah, untuk yang pertama, begini Pak Joko, seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi inti dalam kucing itu ada 3, ya, yakni presence ataupun rasa kehadiran secara penuh. Yang kedua, kita harus bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, dan selanjutnya kita nanti juga harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, manakah yang Pak Joko harapkan bantuannya dari saya? Ya, terima kasih Pak. Ini Pak, dari ketiga kompetensi kucing tersebut, saya ingin Pak Heri memberikan masukan terhadap kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena saya sendiri merasa belum bisa menggali potensi kucing melalui pertanyaan yang berbobot itu. Oh iya, untuk selanjutnya Pak Joko, menurut Pak Joko sendiri, bagian mana yang nanti Pak Joko inginkan untuk saya amati terkait dengan kompetensi pertanyaan berbobot ini Pak Joko? Iya, menurut saya Pak, saya harapkan Pak Heri nanti bisa mengamati saya pada bagian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Kuci, seperti apa respon dan tanggapan Kuci ketika menerima pertanyaan dari saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Joko sendiri terhadap kompetensi pertanyaan berbobot yang nantinya akan kita kembangkan ini, Pak Joko? Ya, ketika Kuci menerima pertanyaan saya, Pak, saya merasa Kuci kurang nyaman dengan pertanyaan tersebut, sehingga Kuci ada kecanggungan untuk menjawabnya. Iya, terima kasih sekali Pak Joko. Eh, Pertanyaan yang saya sampaikan ini nanti harapannya saya bisa memahami dari apa yang ingin penjelasan kembangkan. Terus selanjutnya, eh, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Joko? Ya, yang pertama Pak, yang saya harapkan bisa melakukan coaching sesuai dengan alur percakapan Tirta. Kemudian yang kedua, saya bisa lebih fokus untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri pada pengajuan pertanyaan yang Ya. Baik Pak Joko, terima kasih untuk percakapan kita yang pertama sebagai awal supervisi. Mudah-mudahan nanti penjenengan dalam melaksanakan kucing bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa eh, penjenengan nanti harus melaksanakan praktek kucing dengan menggunakan percakapan alur tirta. Mudah-mudahan nanti penjenengan bersama Bu Desi bisa memperoleh solusi dari apa yang permasalahan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk melaksanakan praktek kucing. Begitu ya Pak Joko? ya, terima kasih Pak. Monggo.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Desi. Pak Joko, saya boleh minta waktunya sebentar tidak? Saya itu pengen bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Ya, baik, silahkan. Kebetulan saya sedang jam kosong ini. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Baik Pak, saya itu ada sedikit masalah. Itu apa ya, sangat mengganggu pembelajaran saya Pak. Dan itu apa ya, membuat saya tuh merasa sangat kerepotan Pak Joko. Maksudnya kerepotan yang seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan lebih detail? Ya, gini Pak, saya kan guru sekolah dasar. Di sekolah saya itu hanya ada 5 guru kelas Pak Joko. Kemudian berkurang satu lagi karena harus cuti melahirkan. Lah, di situ yang satu kelas kosong itu diserahkan kepada saya untuk pembelajarannya. Padahal saya tuh ya Pak ya, udah bendahara bos, pengelola bos, masih juga untuk operator. Jadi tuh kayaknya apa ya, akhir-akhir ini tuh banyak tagihan kan. Saya jadi sering meninggalkan pembelajaran Pak Joko. Wah, gitu ya Bu. Di kelas, di sekolah hanya Mm-mm. 5. Itu pun berkurang satu cuti Mm-mm. tahunan sehingga Ibu diberi tambahan jam mengajar di kelas lain gitu Bu ya. Iya, Selain itu juga diberikan tugas sebagai operator, kemudian pengelola bos, dan akhir-akhir ini banyak sekali tagihan yang mengharuskan Ibu meninggalkan kelas untuk pembelajaran gitu Bu ya. iya Pak Joko. Jadi menurut Ibu Desi apa yang harus yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Gini Pak, saya itu berharap dengan obrolan kita hari ini tuh saya bisa mendapatkan solusi begitu Pak. Saya itu kan betul-betul sudah sangat-sangat terpuruk Pak atas permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, baik, Desi. Eh, kita perlu mengidentifikasi permasalahan tersebut satu persatu Bu ya. Menurut Ibu Desi, beban pekerjaan mana yang membuat permasalahan ini menjadi lebih berat? Saya itu merasa dalam apa ya Pak ya, membagi waktu. Saya itu susah membagi antara tugas utama dengan tugas tambahan Pak. Pembelajaran di kelas saya itu menjadi terbengkalai seperti itu. Jadi tuh saya kan sering meninggalkan tugas mengajar karena banyak deadline akhir-akhir ini dari tugas tambahan. Itu jadi membuat saya itu betul-betul kacau Pak Joko. Oh, jadi itu ya yang membuat Bu Desi menjadi sangat terbebani. Kemudian menurut Bu Desi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar beban Ibu sedikit berkurang? Kalau menurut saya Pak, mungkin dengan mengomunikasikannya dengan Ibu Kepala Sekolah Pak Joko. Ya terkait porsi saya kan banyak ya Pak ya, bebannya itu juga lebih banyak daripada teman-teman saya. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak maksimal sama sekali Pak. Saya itu jadi sulit fokus. Lah mungkin dengan cara ini nanti Ibu Kepala Sekolah memberikan solusi juga dengan memberikan kebijakannya kepada saya, begitu Pak Joko. Bagus sekali itu, bisa dicoba itu. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah, karena beliaulah yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Ibu, apakah ada solusi lain selain berkomunikasi dengan kepala sekolah? Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan supaya tambahan tugas yang lain itu tidak sepenuhnya diberikan kepada Ibu? Apa ya, Pak, ya? Apakah gini saja, Pak, mungkin dengan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, nantinya kan ada rapat koordinasi begitu ya, Pak, ya, dengan guru lain. Sehingga bisa menindaklanjuti untuk beban pembagiannya tugasnya itu tidak hanya diserahkan kepada saya, Pak Joko. Jadi mungkin kan kalau seperti itu beban saya berkurang. Karena sudah dibagi-bagi antara guru satu dengan guru yang lain dan tidak semuanya dibebankan kepada saya. Terus nanti mungkin ya Pak ya, ketika pembelajaran itu pas saya ada tugas tambahan, itu anak-anak yang sudah mahir itu bisa saya jadikan untuk bimbingan rekan sejawat, begitu Pak Joko. Kan ada yang anak yang sudah bisa mandiri, jadi bisa mengajarkan kepada teman-temannya, begitu Pak. Jadi nanti setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, Ibu berharap dapat ditindaklanjuti dalam forum rapat begitu ya. Nggih. Salah satunya dengan pembagian tugas yang rata, sehingga pekerjaan yang hanya dibebankan kepada satu orang saja, sehingga perlu berkolaborasi antara rekan sejawat. Intinya harus saling mengerti dan saling membantu.
Betul begitu ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira adakah hambatan untuk melakukan hal-hal tersebut? Kalau menurut saya pastinya ada, Pak. Karena kan kalau pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Iya, Itu nggih. Kadang yang kita sampaikan itu bertolak belakang dengan keinginan mereka. Begitu, Pak Joko. iya, betul. Tentunya perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa ya, manusiawi Bu ya. Pasti semua orang mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang penting kita harus selalu bersikap tenang, mencoba fokus pada tujuan bersama, dan semoga dari hasil dari forum rapat mendapatkan jalan tengahnya, dan juga semua bisa berlapang dada dengan keputusan yang akan disepakati nanti, dan hasilnya pun demi kebaikan sekolah, bukan semata-mata untuk kepentingan Bu Desi. Gitu ya. Iya, Pak. Betul sekali, Pak Joko. Ya, selanjutnya apa solusi dan dari hambatan tersebut? Kalau saya itu nantinya mungkin akan mengadakan pendekatan persuasif. Jadi melalui komunikasi yang intens dengan rekan sejawat, nanti saya bisa ngobrol-ngobrol ringan gitu Pak dengan teman saya. Kan saya juga ada teman-teman di sekolah itu Pak ya yang lebih dekat dari yang lain itu. Saya itu merasa dan berharap itu bisa semakin akrab antara satu sama lain yang nantinya memunculkan energi positif begitu Pak Joko ketika berdiskusi. Nah, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari hambatan yang ada. Jadi sekarang apa rencana Ibu terkait dengan hal tersebut? Begini Pak, mungkin saya akan segera menindaklanjuti rencana tersebut. Mungkin saya akan sharing dengan kepala sekolah, kemudian saya akan memanajemen waktu. Jadi tadi yang kerepotan membagi tugas, mungkin saya akan mulai memanajemennya kembali, sehingga tugas-tugas saya itu tidak terbengkalai. Jadi saya harus bisa menyusun skala prioritas yang paling penting mana, kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya gitu, agar tidak mengesampingkan tugas utama saya. Begitu nggih Pak Ya, Joko? bagus sekali Bu Desi, ya, manajemen waktu, kemudian menyusun tugas secara prioritas, dengan tidak mengesampingkan tugas utama Ibu sebagai seorang guru. Nah, menurut Ibu apakah hal tersebut mudah atau sulit untuk dilaksanakan? Lah ya ini Pak, kalau menurut saya kalau sulit juga tidak, tapi juga tidak mudah Pak Joko. Pastinya juga tetap ada kesulitan di dalamnya. Apalagi kalau terkait pembagian tugas begitu nggih Pak Joko. Saya itu kan merasa ini bukan hal yang ringan juga, tapi ya semoga saya bisa melakukannya Pak. Semangat sekali Bu Desi ini, ya. Dengan tetap yakin bahwa Ibu bisa melakukannya. Baik Bu Desi, tadi Ibu sudah menyampaikan apa yang akan menjadi rencana panjenengan ke depannya. Nah, kira-kira Bu Desi akan kapan akan melaksanakannya? Pastinya sesegera mungkin Pak Joko. Oke, oke, oke. Nggih. Baik nggih Bu ya, sesegera mungkin ya berarti ya. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan? Nah, yang akan membantu Ibu dalam mencapai hal-hal yang dengan rencana. Kalau saya rasa itu nantinya melibatkan seluruh warga sekolah, Pak. Dari mulai kepala sekolah, dari rekan-rekan, kemudian juga siswa, Pak. Kan karena itu melibatkan seluruh apa ya namanya lapisan di sekolah kami begitu, Pak Joko. Menurut saya bagus sekali Bu Desi ya. Ibu akan melibatkan semua pihak sekolah. Saya sangat mendukung langkah-langkah Ibu. Mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan akan berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, iya terima kasih ya Pak Joko ya. Terakhir Ibu Desi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Mungkin Ibu mungkin dalam minggu-minggu ini belum kegiatan ulangan akhir semester atau Iya, mungkin untuk memulainya saya akan mulai sebelum apa ya Pak ulangan akhir semester ini dan yang saya dapatkan dari obrolan kita ini tadi alhamdulillah Pak saya mendapatkan kelegaan yang pertama dan yang kedua saya telah mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Saya juga senang berdiskusi dengan Pak Joko. ya, baik baik sukses selalu Bu Desi. Intinya semangat terus. Terima kasih untuk obrolan kali ini yang sangat-sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Joko. Pamit dulu ya Pak. Oke Pak Joko.
Bagaimana tadi sudah melaksanakan praktek kucing? Kalau saya perhatikan luar biasa sekali Pak Joko. Terima Melaksanakan, terima kasih Pak Heri. Saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Desi. iya. Kalau saya lihat tadi sudah luar biasa sekali Pak Joko. Panjenengan sudah menunjukkan kompetensi kucing dengan baik. Ya, terima Ya. kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan karena ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang eh, harus saya tanyakan setelah Pak Joko melaksanakan praktek kucing seperti itu. Untuk yang pertama, bagaimana Pak Joko menilai sendiri performa Pak Joko dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Joko? Iya, saat sesi ini saya lebih percaya diri Pak Heri. Iya. Jadi merasa ada peningkatan dari pelaksanaan kucing sebelumnya. Iya. Sudah pede begitu nggih? Iya Pak. Nah, selanjutnya apa yang membuat Pak Joko menilai demikian? Karena saya merasa lebih fokus saat ini, ya, saat mendengarkan permasalahan dari kucing, kemudian sehingga saya dapat dengan mudah menemukan kata kunci dan ini untuk membantu saya dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Joko. Berikutnya boleh ya saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan tadi ya selama proses panjenengan melaksanakan kucing ya. Boleh sekali Pak Heri, silakan. Nah, ketika saya mengamati tadi pada saat mengajukan pertanyaan, Pak Joko saya rasa sudah melakukan dengan fokus dan juga tenang, serta sesuai dengan kata kunci permasalahan yang disampaikan Bu Desi. Sehingga itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, itu pengamatan dari saya Pak Joko ya. Nah, selanjutnya bagaimana pada Pak Joko setelah mendengarkan ini? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya sekali lagi Pak Heri, terkait dengan hal ini saya merasa memperoleh pencerahan ya, terkait kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Kemudian saya hal ini bisa meningkatkan rasa percaya diri saya Pak. Sama-sama Pak Joko. Namun demikian Pak Joko, dari sisi lain saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari praktek kucing panjenengan. Misalnya tadi saat Bu Desi mencari solusi untuk permasalahannya, saya mengamati Pak Joko belum membantu Bu Desi dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, begitu. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Pak Joko bisa membantu menemukan solusi dari permasalahannya Bu Desi tadi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada Bu Desi. Nah, bagaimana menurut pendapat panjenengan Pak Joko? Iya, baik Pak Heri, terima kasih atas saran dari Bapak dan kemudian saya akan terus untuk kedepannya saya akan memperbaikinya. Ya, okay. Pak Joko, setelah Pak Joko melaksanakan praktek kucing, di mana panjenengan lebih fokus pada pengembangan praktek mengajukan pertanyaan, dan panjenengan bisa mengatasi hal ini. Apa rencana tindakan Pak Joko selanjutnya? Baik Pak, setelah saya bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya saya akan lebih fokus lagi untuk membantu kucing dalam menemukan solusi dari permasalahan. Iya Pak Joko, karena hal ini belum dilakukan ya di praktek kucing. Begitu ya Pak Joko ya? Baik, selanjutnya dari diskusi kita ini pastinya sudah terbayang ya terkait dengan apa yang akan Pak Joko tingkatkan dalam praktek kucing. Apakah selanjutnya Pak Joko bersedia untuk melakukan praktek kucing? Bisa panjenengan jelaskan. Ya. Mungkin kapan, di mana, dan juga dengan siapa yang bisa membantu Pak Joko begitu. Ya, Pak. Tentunya saya akan selalu siap kapan saja Pak Heri. Mungkin saya akan melakukan praktek kucing di lingkungan sekolah saya terlebih dahulu.
lalu dengan meminta bantuan kepala sekolah ataupun rekan pejabat yang lebih senior, yang lebih paham dengan praktek coaching, seperti itu Pak. Ya, baik Pak Joko. Selanjutnya ini saya ingin menyampaikan hasil dari pengamatan saya selama Pak Joko melakukan praktek coaching dan bisa panjenengan pelajari kembali begitu ya Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Heri dengan catatan pengamatan ini saya akan menggunakan sebagai bahan referensi saya untuk supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu, ya, sama-sama Pak Joko. Selanjutnya sebelum kita akhiri, bisa panjenengan sampaikan terkait apa yang panjenengan dapatkan dari proses ini Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Heri dengan yang jelas untuk saya ya untuk memperoleh pengalaman yang luar biasa dengan Pak Heri, karena dengan praktek ini saya akan mengembangkan apa yang menjadi kekurangan saya sehingga saya bisa melakukan praktek coaching lebih baik. Iya, baik Pak Joko. Sukses selalu buat panjenengan ya Pak Joko. Terima kasih atas waktunya dan juga pengalamannya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, mungkin saya akhiri terkait dengan pengamatan kita hari ini. Sukses selalu buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.